selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Podcast horor yang kadang ngeri, kadang absurd, tapi selalu bikin mikir, lah, itu kenapa bisa kejadian sih? Kisah ini berdasarkan kejadian urban legend dan CCTV nyata di Thailand. Dan malam ini kita bakal bahas kisah horor modern. Bukan rumah tua, bukan hutan, ya tapi sesuatu yang sering kita temuin di setiap hari. Apa tuh? Lift. Yep. Coba angkat tangan yang tiap hari naik lift sendirian. Was. Ntar tiba-tiba ada temennya. Gimana kalau kamu masuknya sendirian, tapi pas keluar nggak sendirian? Oke guys, kita mulai aja ceritanya, biar kalian nggak penasaran. Ceritanya terjadi di salah satu apartemen tinggi di Bangkok. Jadi ada seorang perempuan yang umurnya kurang lebih 20-an ya. Dan dia tuh baru pulang kerja. Dia tuh pulangnya malam banget. Kira-kira jam 1:30 pagi. Dalam keadaan sendirian, capek, udah nunggu lift lama banget. Pas liftnya nyampe, terus dia masuk dan pencet lantai 10, tapi liftnya malah berhenti di lantai 4. Mana sering banget lagi kejadian kayak gini ya kan. Padahal dia nggak mencet lantai 4. Dan yang bikin tambah aneh lagi, pintunya kebuka sendiri. Padahal nggak ada siapa-siapa di luar, cuma lorong kosong. Dan itu gelap banget lagi, nggak ada sedikit pun cahaya. Dan yang paling disturbing dari CCTV, si cewek itu ngelangkah ke belakang, kasih ruang kosong, seolah-olah ada seseorang yang masuk. Berarti ada penampakan cuy, yang berupa manusia juga mau masuk, makanya dikasih ruang. Dan CCTV di dalam lift merekam jelas. Dia tuh kayak ngelirik ke kiri. Aduh gue merinding anjir. Serius. Dia kayak ngelirik ke kiri, senyum dikit, terus angguk-angguk. Kayak lagi ngobrol. Padahal dia sendirian cuy. Kalau gue jadi mbak-mbak itu sih gue udah pencet tombol emergency sih berkali-kali. Tapi cuy, si cewek ini tenang banget. Pas sampai lantai 10, dia keluar, jalannya normal-normal aja. Nggak ada reaksi aneh sama sekali, kayak nggak ada kejadian apapun. Cuman yang ngelihatnya di CCTV itu udah serem banget. Tapi setelah itu dia pingsan di lorong. Petugas keamanan nemuin dia dengan kondisi shock berat, kayak habis ngeliat sesuatu. Dan ini yang paling bikin goosebumps. Ada 2 CCTV, satu di dalam lift, satu di luar. Nah, yang dari dalam si cewek keluar normal, yang dari luar ngeliatin pintu lift kebuka dan cuman ada bayangan keluar. Gue ulang ya, di luar nggak kelihatan orang, cuma bayangan samar. Sumpah merinding banget woi. Tinggi, kayak sosok laki-laki besar keluar bareng si cewek. Itu kayaknya penunggu lift ya, atau mungkin ada kejadian di masa lalu, ada orang kejepit atau gimana gitu, nggak tahu. Tapi di setiap tempat kayaknya emang ada penunggunya cuy. Di setiap tempat tuh ada penunggunya, katanya sih seperti itu. Cuman ada bagian-bagian orangnya, benda-benda kayak gitu mau ngeliatin dirinya.
gitu. Nggak ke semua orang, ke orang-orang tertentu aja. Mungkin salah satunya elu, tapi jangan sampai gua. Udah gitu bayangan itu ngikutin dia sampai ujung lorong, terus ngilang. Ya cuma nemenin doang, tapi si ceweknya takut. Kalau kamu mikir ini kebetulan, kita kasih bonus fakta. Dalam bahasa Mandarin dan Thai, ada angka 4 yang bisa dibilang shi. Itu pelafalannya mirip banget sama kata mati, shi. Kalau angka 4 itu shi, tapi kalau kata mati, shi. Makanya banyak gedung di Asia yang skip lantai 4 langsung ke lantai 5. Ini misterinya terpecahkan ini. Gue pernah dengar juga itu kayak di setiap gedung itu 4 nggak ada, langsung ke 5 aja. Ternyata ini. Dan di apartemen tempat kejadian itu, lantai 4 emang kosong, udah nggak dipakai. Katanya sih pernah ada kebakaran kecil dan penghuni meninggal. Nah, ini dia guys, bisa jadi yang ngikutin mbak-mbak tadi, ya si penghuni yang meninggal. Bisa jadi arwahnya gentayangan gitu. Kan sering juga kayak gitu. Nah, udah gitu kata satpam, Satpam yang udah lama kerja di situ. liftnya suka berhenti sendiri. Berhentinya di situ tengah malam, dan yang masuk kadang bukan orang. Lo kebayang nggak sih kalau misalnya lo di situ, itu bayangan masuk, terus lo pencet-pencet mau buka ke lantai berapa tapi nggak mau kebuka, terus dia di dalam lift itu menampakkan dirinya, sementara lift nggak bisa dibuka. Lo, kalau gue udah mati berdiri cuy. Gue mati sambil ngompol sih. Dan beberapa hari kemudian, cewek itu akhirnya sembuh. Tapi katanya setelah kejadian malam itu, dia udah nggak pernah lagi naik lift sendirian, selalu naik bareng orang. Dan si cewek ini, waktu sebelum dia pingsan, dia itu ada kalimat terakhir yang dia bisikin ke satpam. Bukan, aku suka kamu, bukan cuy. Gila loh. Katanya dia bilang gini, saya cuma nganterin dia pulang. Dia bilang rumahnya di bawah tanah. Jadi, kalau kamu lagi naik lift dan pintunya kebuka sendiri tanpa alasan, jangan bilang nggak apa-apa dulu. Mungkin kamu emang nggak sendirian. Liftnya lagi rusak kayak hubungan lo. Ya udah, intinya kalau naik lift nggak usah malam-malam banget deh, nggak usah sendirian juga. Ajak suami orang kayak gitu misalnya ya kan. Jangan cari kasus aja loh. Oke, sekian catatan terakhir saya episode kali ini. Semoga kamu nggak dengar suara langkah di lorong nanti malam, atau suara langkah di luar rumah lo, atau di kamar lo. Dan kalau kamu habis dengar ini, terus besok pagi kamu bakal naik lift, ya jangan salahin kita dong kalau tiba-tiba hawanya jadi dingin banget. Ada AC-nya kan, atau ada blower gitu. Oke, sampai jumpa di lantai yang nggak pernah kamu pencet.